Kawan-kawan suara dari Siberia, salam dari Siberia Kota Cita. Kembali hadir di meja suara dari Siberia, anak-anak asli tanah Papua yang sedang belajar di Rusia, terutama di Siberia. Dari Moskow ke Siberia sini ke Irkutsk sini pakai sendal. Puncak musim dingin minus 31 derajat Celcius pakai sendal. Tuhan. Baru ini apa? Sarung tangan yang kita bawa dari Indonesia itu kan kelihatan tebal. Maksudnya kita pakai itu kan tebal. Tapi kena dingin di sini, sumpah deh, dingin itu memang masuk sampai di dalam-dalam. Kalian sudah memilih fakultas-fakultas yang akan digeluti ke depan. Lalu siapa yang bayar? Pemerintah. Pagi bangun roti, siang makan siang roti, makan malam roti. Bagi saya menjadi mahasiswa internasional itu berani mengambil suatu keputusan yang bodoh. Ikuti cerita kami, suara dari Siberia. Selamat siang semuanya. Siang. Senyum dulu. Mari sekarang kita perkenalkan diri dulu. Sekarang kawan-kawan kami akan memperkenalkan diri, siapa, dari mana, terutama kota di Papua, dan studi di mana. Mulai dari kiri saya. Halo, nama saya Agatha. Saya berasal dari kota Merauke. Sekarang kuliah di kota? Di Irkutsk. Di kota Irkutsk, Siberia. Oke, terima kasih Agatha. Perkenalkan, saya nama Elawenda, saya asal dari Lanijaya tapi besar di Wamena. Saya sekarang kuliah di Irkutsk. Berikutnya. Halo, perkenalkan nama saya Gerarda Kahol. Saya dari Merauke. Sekarang saya kuliah di Irkutsk. Tapi saya pernah dengar proses belajar dari SD itu sampai... Ya, waktu SMP, SMA saya di Asmat. Di Asmat? Ya. Oke, berikutnya. Halo, perkenalkan nama saya Orpa. Saya dari Merauke. Saya kuliah di Irkutsk, kota Irkutsk. Menjadi suatu pertanyaan yang sangat menarik untuk saya. Saya 12 tahun yang lalu datang ke kota Irkutsk. Baru satu orang Indonesia. Baru saya sendiri, 12 tahun yang lalu. Sekarang sudah begitu banyak studen-studen dari Papua, dari Indonesia pada umumnya, datang ke Irkutsk untuk studi. Menjadi pertanyaan saya, mengapa harus memilih Rusia? Apakah tidak ada negara lain yang membuat kamu tertarik untuk studi? Mengapa harus memilih Rusia? Kalau dari saya sih, sebenarnya gimana, kita ikut dari beasiswa, jadi terus dong ngambil apa kayak kuota begitu tuh untuk yang mau ke, ada yang waktu itu ada tes juga sih, sempat tes yang untuk ke Amerika tuh gitu, dengan ke Rusia, tapi tembusnya di Rusia. Oh, berarti tes itu tes ke Amerika, tes ke Rusia gitu. Iya. Waktu itu kami disuruh bikin motivation letter dengan abstrak. Terus macam dong daftar kita di kampus-kampus gitu. Oh, di kampus-kampus. Iya. Berarti tidak tergantung pada pilihan kamu sendiri atau? Iya. Tidak. Lalu bagaimana sampai sudah 2 tahun, hampir 2 tahun di Siberia? Bagaimana, kenapa harus memilih Siberia? Kan masih ada Amerika, masih ada Australia, masih ada Inggris, atau di Siberia ini kan sangat kurang mahasiswa Indonesia. Sebenarnya pertamanya tuh karena ingin belajar bahasanya sih. Menarik ya bahasa Rusia? Iya, bahasanya tuh kayak pernah ada baca-baca terus nonton di YouTube juga, kalau dibilang kalau bahasa Rusia itu salah satu bahasa tersulit di dunia, dan itu juga ingin buat saya untuk kayak ingin belajar di Rusia. Dan pastinya karena karena ini lagi, kalau di negara-negara lain tuh kan sudah banyak anak-anak Papua tuh, tapi di Rusia itu kayak masih sedikit sekali. Berarti
pertama mau tampil beda ya? Iya dong. Yeah. Kalau Agatha bagaimana Agatha? Oh, kalau saya tuh pertama dapat di Siberia itu karena kita apply beasiswa, tapi kayak tadi Kak Gege bilang, kayak dong dari KBRI yang daftarkan, kayak tidak langsung kayak yang kita mau kampusnya, jadi dorang yang pilih sesuai dengan kita punya abstrak dan motivation letter yang kita tulis. Berarti kamu tidak memilih sama sekali? Kita kayak tulis tujuan besarnya, kita mau belajar apa saja, tapi kita tidak tulis kampus mana yang kita mau belajar. Lalu kalian, Agatha datang bulan berapa? Tahun ini ya? Saya baru datang bulan Desember, pas 31 Desember tahun 2022. baru. Untuk masuk 2023? Iya, tahun baru itu dapat di pesawat. Di Moskow. Itu di Merauke. Berarti dengan ini, Gege juga dengan ini. Tidak kalah sendiri. Oh sendiri? Itu datang kapan? Bulan Januari. Bulan Januari. Itu kawan-kawan, bulan Januari itu, bulan Desember itu puncak musim dingin di Rusia, di Siberia. Mengapa kalian memilih masuk ke Rusia itu puncak musim dingin? Karena dari kampus sudah kayak kirim undangan, terus mereka bilang kalau lebih cepat lebih bagus, karena kalau sudah masuk bulan kelima itu tidak bisa belajar, terus nanti tidak bisa dapat semester barunya lagi. Gege, apa kesan pertama ketika datang di bulan Januari di Siberia, puncak musim dingin? Kesan. Apa yang ditakuti? Apa kesan pertama ketika keluar dari pesawat itu? Dingin. Itu waktu itu berapa gradus cuacanya? Sekitar 30-an. Minus 30? Ya, Minus 30 derajat Celcius. benar. Lalu apa yang dialami waktu itu? Kedinginan, maksudnya badan nih, mau tangan, kaki, kram-kram. Baru Lalu pakai Agatha bagaimana? jaket Indonesia lagi, kayak tidak mempan di badan, baru saya punya sepatu rusak, sepatu dari Indonesia rusak. Tuhare. Sepatu kayak tidak kuat begitu tuh, kayak tidak tahan. Sudah jadi sepatu rusak, kakinya dari Moskow kayak Siberia sini, kayak Irkutsk sini pakai sendal. Pas Puncak musim dingin minus 31 derajat Celcius pakai sendal. Tuhan. Terus bagaimana? Tidak sakit setelah itu? aduh, itu rasa kayak macam kuku mau talap. Baru ini apa? Sarung tangan yang kita bawa dari Indonesia itu kan kelihatan tebal. Maksudnya kita pakai itu kan tebal. Tapi kena dingin di sini, sumpah deh, dingin tuh memang masuk sampai di dalam-dalam. Tidak, waktu itu setelah keluar dari pesawat itu berapa hari setelah itu tidak sakit? Kalau saya berius. Iya. Iya. Selama beberapa bulan yang pas baru sampai tuh saya flu terus. Terus Ella bagaimana? Sampai bulan Januari juga kan? Iya. Apa yang Ella rasakan pertama di tanah Siberia? Yang pasti sih dingin terus karena dulu tuh kalau pemberitaan begitu kan dibilang orang-orang Rusia tuh kalau bicara keras suaranya bla bla bla, jadi kayak pas baru datang tuh, weh di imigrasi nih astaga. Ada kita punya teman satu yang dipercayakan untuk ranggul tong semua tuh namanya Rif. Dia waktu tong baru turun dari pesawat habis dari Dubai yang langsung ke Moskow, sebelum masuk ke dia imigrasi tuh dia bilang oke, kamu semua pakai baju-baju itu, jaket dingin, terus kasih keluar paspor, dan kalau bisa kamu diam saja, nanti saya yang bicara. Jadi sudah datang dengan dia? Iya, dengan dia. Jadi sudah tong ikut dia baru pas waktu dia imigrasi tuh tong bingung ini mau kemana tuh, karena baru pertama kali juga pas datang jadi Datang sendiri lagi nih. Sendiri? Iya. Tapi kita rombongan, jadi kita nih rombongan, tapi kita semua tidak pernah, maksudnya belum pernah ke Rusia, ke luar negeri, apalagi mungkin ke Rusia. Terus kita bicara bahasa Inggris, dong tidak bisa bahasa Inggris, dong bicara bahasa Rusia. Jadi mau translate juga jaringan, pertama kali kita datang tidak ada internet. Karena kan wifi juga tidak bisa, kartu harus ganti kartu. Jadi itu kayak
ini bagaimana kita nggak dapat kas pulang kan gitu. Ternyata tidak, kita cuma kayak lihat, ternyata cuma gampang, kita kayak cuma lewat imigrasi, dia cuma lihat tong paspor, terus tong lewat, terus nanti apa dikasih kartu kecil, kertas kecil, itu saya selesai. Lalu Orpa bagaimana? Datang sendiri juga? Tidak, jadi tong datang itu ada 3 orang. Saya terus ada teman 2. Nah sampai di Moskow ini paling, aduh itu memang takut sekali ini. Jadi pas keluar pesawat, sekarang ini mau kayak macam dong pemeriksaan paspor gitu tuh untuk mau pinjam barang-barang. Jadi saya paspor ini dong lihat mungkin aku muka tidak sama dengan karena saya waktu gunting rambut. Jadi dong tahan saya. Sedangkan ini yang lainnya tidak? Iya, sudah dong surat tunggu. Dong bawa paspor itu tidak tahu hajat, tidak tahu itu ke bagian mana. Saya duduk, langsung petugasnya datang, laki-laki. Dia periksa saya, dia lihat saya baik-baik lagi. Ini betul atau tidak? Sudah setelah itu, dia bilang, oh sudah bisa lewat. Sudah langsung lewat. Itu saya rasa tuh kayak ini kayak ekstrim sekali. Untuk tercopot. Lalu sekarang sampai di Irkutsk, kalian bertemu di Irkutsk dan memulai belajar bahasa Rusia. Pengalaman saya, belajar bahasa Rusia di Irkutsk itu tidak ada bahasa pengantara. Memang. Ya. Bagaimana kalian memulai belajar bahasa Rusia? Tanpa bahasa perantara, bahasa Inggris lah. Kira-kira bagaimana Agatha? Kalau yang kita belajar itu untuk kita punya guru-guru bahasa Rusianya itu dong bisa bahasa Inggris, jadi bisa bahasa Inggris. Iya, jadi dong jelaskan pakai bahasa Inggris, tapi kalau tidak mengerti kayak hari ini pakai guru ini hari ini dia pakai bahasa Inggris jelaskan, nanti besoknya guru satunya dia pakai bahasa Rusia full. Oh begitu. Kalau saya dulu tanpa bahasa perantara. Kalau Agatha, Ella. Kalau kita gurunya dia bisa bahasa Inggris, tapi dia memilih untuk tidak bicara bahasa Inggris kayak kita. Dia bilang pakai bahasa Rusia saja, jadi memang dari awal sampai akhir itu bahasa Rusia. Kalian belajar bahasa Rusia itu berapa tahun? Berapa bulan? 6 bulan. Hanya 6 bulan? Lalu setelah 6 bulan itu langsung kuliah? Benar. Apakah cukup 6 bulan untuk belajar bahasa Rusia? Tidak. Kurang sekali. Lalu kira-kira kesulitan dalam belajar bahasa itu apa aja? Pertama itu karena kaget saja begitu lihat dia punya alfabetnya tuh beda begitu. Iya, beda. Kayak terus ini dong gaya baca lagi tidak sama begitu. Iya. Terus bagaimana penilaian kalian tentang bahasa Rusia? Ini kan awal toh. Kira-kira bagaimana tuh bahasa Rusia itu? Sulitkah atau setengah sulitkah atau sangat sulit lah? Kalau bagi saya sulit. Sulit. Terus sekarang sudah hampir 1 tahun ya di Rusia. 7 bulan ya. 7 bulan ya. Kira-kira bagaimana kalian punya penguasaan bahasa Rusia yang kalian rasakan sekarang ini? Kalau saya rasa masih sangat kurang, karena kalau bicara dengan orang itu kayak kosakata itu masih kurang begitu. Tapi kalau dengar orang bicara tuh agak mengerti. Iya, cuman kalau mau jawab nggak bisa. Iya. Untuk ngomong nggak bisa. Lalu bagaimana yang lebih dulu nih? Sama sih. Sama. Tapi semua kayaknya tergantung. Soalnya ada beberapa teman juga yang sudah mulai fasih bisa berbahasa. Terus mungkin karena saya kurang bergaul, jadi saya masih kayak kalau orang bicara saya mengerti, tapi pas di saat saya mau balas saya bisa balas, tapi mungkin ada beberapa kata yang saya tidak tahu, jadi saya memilih untuk diam saja. Lalu Gigi gimana Gigi? Kesulitan apa yang sangat sulit ketika sekarang belajar bahasa Rusia dan mulai praktik omong dengan orang Rusia? berbicara. Iya. Itu. Berarti harus ganti lidah. Iya. Harus Ganti lidah ya. Biasa juga tidak mengerti karena dong kayak bicara orang-orang Rusia bicara tuh kayak cepat Cepat sekali. Jadi baru dong cepat sekali. kayak singkat-singkat kata atau bagaimana begitu, jadi kayak pokoknya kayak dong pakai dong logat kayak kita di Papua begitu. Iya. Mungkin ya. Lalu setelah belajar bahasa Rusia, sekarang kalian mulai proses belajar yang sesungguhnya. Kalau Agatha mau belajar berapa tahun? Durasi belajarnya 5 tahun. Apa yang mau dipelajari untuk Agatha? Memilih apa? Fakultas apa? Desain restorasi. Desain restorasi lingkungan ya? Iya.
mantap. Dari Papua, restorasikan dia. Kan lihat-lihat. Nah, kalau ini GG kuliah apa? Kalau saya hubungan internasional. Hubungan internasional antara Rusia, Indonesia, Singapura. Orang besar nanti. Kalau ini Orpa? Kalau saya durasi belajar cuma 4 tahun sih, ambil jurusan cyber security. Yang kayak macam bisa kerja di perusahaan begitu untuk kasih amankan data begitu. Oh, untuk aman-amankan. Berarti IT dong? Iya, IT. Oh. Kalau itu berapa tahun gini? Kalau saya 4 tahun. 4 tahun. Kalau Ella 4 tahun juga. ambil apa nih? International business. International business. Memang muka bisnis. Mau bisnis apa nih Ella? Ya, tidak tahu sih. Tidak ada sih waktu awal masuk tuh sudah kayak ditanya gitu. Kira-kira nanti kalau kalian sudah jadi pembisnis besar, kira-kira apa yang kamu akan buka bisnis apa? Terus kayak saya berpikir kayak tiba-tiba berpikir, oh bagaimana kalau saya buka nanti toko kue? Karena di sini roti-rotinya kayak berbeda begitu. Lalu menjadi pertanyaan saya, kalian sudah memilih fakultas-fakultas yang akan digeluti ke depan? Lalu siapa yang bayar? Pemerintah. Kalau Agatha punya ikut testing atau proses untuk mendapatkan itu semua? Kalau saya dapat beasiswa dari pemerintah Rusia. Oh, dari pemerintah Rusia. Iya. Kalau Ella? Dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, karena sekarang kan dibagi-bagi. Oh ya. Jadi berarti dari provinsi ya? Nah, lalu kalau GG? Saya sama. Dari? Beasiswanya dari pemerintah. Dari pemerintah kita di Indonesia. Bukan, Rusia. dari Rusia. Dari pemerintah Rusia, berarti sama dengan Agatha? Iya. Tapi untuk biaya hidupnya itu dari pemerintah. Dari Pemda. Oh, berarti dari Pemda itu biaya hidup. Lalu kuliahnya dari pemerintah Rusia. Iya. Lalu Sama apa? juga. Sama juga. Berarti yang beda ini dong. Iya. Berarti kalian ini adalah anak-anak Papua yang terpilih Iya. untuk ada di Siberia ini. Lalu sekarang kan kalian sudah mulai belajar. Sudah hampir 1 tahun berada di, boleh dikatakan, lingkungan belajar Rusia itu, Universitas Rusia. Kira-kira kesan pertama apa? Kesan ketika kalian mulai dengan belajar begitu banyak orang ya, bukan hanya dari Indo kan jadinya, dari negara lain. Bagaimana situasi atau atmosfer dalam belajar, boleh dikatakan, dengan dunia internasional? Yang pertama, kalau di Indonesia kan kita kalau mau ke toilet itu harus kayak berdiri minta izin ke guru begitu baru bisa keluar. Kalau di sini kayak gurunya bilang kalau kamu perlu apa-apa atau kamu ada mau keluar, kamu keluar, saya tidak usah mengganggu orang lain yang belajar, jadi tidak perlu kastodian. Jadi langsung kayak angkat tas saja langsung keluar saja. Terus pengalaman lain atau situasi lain yang beda dari Indo ketika kalian mulai belajar di sini? Anak-anaknya sih. Yang waktu yang pas Desa punya kelas itu kan anak-anak, kebanyakan itu anak-anak dari Afrika. Jadi dong itu kayak mungkin kalau waktu saya belajar di Indonesia mungkin karena saya tidak biasa kayak terlalu banyak bertanya atau bagaimana. Kalau dorang itu apa yang kayak dong rasa kurang itu nanti dong bertanya terus kayak dong bisa jelaskan balik lagi. Jelaskan balik. Kalau Orpa gimana? Kalau saya mungkin di lingkungan saja sih. Kalau di Indonesia tuh macam kayak sampah begitu toh. Kalau di sini tuh bersih sekali. Bersih sekali. Iya. Bersih sekali. Tidak sama kayak di Indonesia tuh. Sekarang kita sudah sampai di dapur ya. Artinya perjalanan dari Indonesia sampai di dapur. Karena itu juga masalah penting untuk kalian kan, untuk saya juga. Kira-kira kesulitan apa yang kalian alami pada awal itu ketika masuk Rusia itu berkaitan dengan makanan? Tidak ada nasi kan? Ada. Ya, ada nasi Tapi yang saya dengar, maksudnya yang saya masih di Papua tuh yang saya dengar itu katanya di luar negeri sana itu terhadap beras gitu. Tuhan. maksudnya bagaimana kalau saya ke sana baru di sana tuh dong hanya makan dengan roti, pagi bangun roti, makan siang roti, makan malam roti. Baru Tuhan, saya ini belum biasa. Maksudnya belum biasa untuk gimana ya? untuk makan roti ya. Terus sampai di sini bagaimana? Tapi sampai di sini ya
ternyata ada nasi ya, sangat bahagia. Beras. Tapi tidak seenak beras Indo kan? Iya benar. Di sini beras itu macam dong ada ini tuh, jadi kita beli salah juga masak memang nanti deh. Ya. Lalu kesulitan Ella gimana soal makanan selain beras tadi? Daging? Kalau daging sih aman saja, cuma tapi lebih kerasa. Kalau di sini tuh biar lagi dia sup, dia sayur, dia daging, tapi rasanya tuh kayak hambar. Hambar ya? Kadang kurang bumbu begitu, padahal dia taruh bumbu banyak. Berarti rasa daging Indo dan daging Rusia itu beda? Beda ya? Soalnya mungkin karena daging binatang di kita tuh kan kebanyakan makan ini rumput hijau. Di sini kan rumput kering loh. Iya sih, iya. Ya. Kalau Agatha gimana? Ketika sampai di Rusia ini sudah 7 bulan ini, kira-kira makanan apa yang Agatha tidak suka? Yang paling pernah tes tapi langsung tidak suka? Kentang yang itu, yang dong kayak kasih kayak halus dia sampai kayak bubur itu baru. Oh, kayak, macam bapeda itu? Tidak, kayak bubur. Iya, maksudnya Itu katanya dong bilang apa dong apa? Sup, bukan sup sih. Bukan sup, kayak Bubur kan. iya kan kentang yang dihancurkan aja. Iya. Itu kayak aduh. Tidak masuk di ini. Kayak maksudnya itu kayak makan anak bayi gitu. Apalagi Itu namanya pure. Kalau kentang yang kayak kentang yang belum Goreng, potong-potong begitu ya. baru rebus itu tidak apa-apa. Tapi jangan kayak terlalu halus begitu. Baru begitu dong tambah kayak kuah lagi di atas. Kuah di atas lagi. Kuah juga hambar. Nah, kalau Ella makanan Rusia yang paling tidak suka atau punya yang paling suka makanan apa? Yang pelmeni sama Buzi. buzi. Itu yang paling suka. Yang kemarin kita makan itu. Yang gimana kita makan? Berarti nanti harus pergi lagi dong. Ya. Kalau ini Gege, masakan makanan Rusia yang paling Gege suka? yang paling saya suka tuh apa plov. Maksudnya itu bukan ini juga sih, maksudnya dari Rusia makanan tuh. Iya. Nah, apa beras, nasi campur daging satu kali kan? Iya. Itu kan kayak kita kan? Plov Maksudnya, itu. itu makanan Terus kita. makanan yang paling saya tidak suka itu apa? Sup merah tuh borscht kan? Borscht. Itu yang saya tidak suka. Itu macam darah ya? Iya. Saya pernah salah beli, kira itu petatas, jadi saya beli baru satu. Mari setelah coba lagi, ini kita tidak makan langsung dalam mentah buang. Terus waktu kalian datang itu kan, datang pertama itu kan bahasa Rusianya belum ini, baru dikatakan belum bisa paham ya orang bicara. Lalu bagaimana kalian pergi ke toko atau ketemu orang di jalan? Kalau untuk ke toko itu pas itu pertama kalinya tuh datang dengan kakak-kakak ke toko. Kakak-kakak yang sudah ada di sini. Oh, yang berarti mereka bantu. Iya. Terus kadang bilang nanti kalau kamu datang itu kamu bilang saja begini. Kalau kamu minta plastik kamu bilang saya pakai itu gitu minta pakai. Oh gitu. Iya. Yang saya udik juga tuh, dia pu mata uang. Mata uang, kenapa? Apa? Di Indonesia kan, maksudnya dia pu mata uang itu kan kecil. Kalau di sini kan besar. Jadi di sini tuh, maksudnya saya kan tidak tahu 1.000 tuh dia pu harganya kayak Di Indonesia kan 1.000 tuh kecil. Kecil ya. Padahal di sini tuh ya, dong bilang 1.000 tuh berarti besar. Ya, 1.000 besar, apalagi 5.000. Jadi setiap kali saya mau belanja itu uang yang saya harus bawa ke ini toko tuh uang 5.000. Jangan yang 100 saya tidak tahu. Saya takut kalau dong bilang uang kurang ke apa, saya tidak paham bagaimana. Jadi palingan tuh di sapu dompet itu harus ada 5.000. Jangan yang 1.000 terus 2.000 tidak. Takut tidak tahu di Iyo pastor. omongnya. Lalu kalian sekarang kan bergaul dengan orang Rusia, bisa mengenal orang Rusia, bahkan datang ke sini ke kota Chita dan bertemu dengan begitu banyak orang. Kesan kalian tentang orang Rusia itu kesan pertama ketika kalian datang dan kesan sekarang ketika kalian sudah hampir 1 tahun di Rusia. Yang saya lihat orang itu kayak cuek-cuek sih. Cuek-cuek ya? Iya. Terus sekarang, maksudnya setelah hampir 1 tahun di sini? Dong kayaknya tuh cuek kayak orang yang kayak dong tidak kenal. Jadi kayak berarti tidak individualitasnya tinggi ya? Iya. Semuanya hidup individu secara pribadi. Saya, kau. Iya. Ya. Tapi kan ketika kita sudah kenal kan? Biar kalau sudah kenal, kalau kita tidak tegur orang tidak peduli begitu. Oh gitu. Lalu untuk kedepannya, ini mungkin pertanyaan yang terakhir.
kira-kira apa trik-trik kalian untuk orang-orang mungkin adik-adik kalian di Papua atau orang di Indonesia pada umumnya, tips-tips untuk belajar di Rusia lah, boleh dikatakan seperti itu. Mungkin yang pertama sih belajar dia bahasa baik-baik sebelum datang, karena pengalaman kan kita ini kan belajarnya bahasa Rusia waktu di Papua tuh sedikit sekali tuh, Sedikit sekali, ya. bahkan tidak ada. Baru pas sampai ke sini kita kayak kaget dengan dia guru yang tiba-tiba dari awal pelajaran sampai akhir belajar bicara bahasa Rusia. Terus kita yang harus menyesuaikan. Oh, guru dia begini, jadi kita yang harus begini. Ikut mereka. Terus intinya bahasa Rusia minimal bagus lah, intinya bisa berkomunikasi dengan ya. Karena kalau dilihat-lihat, kalau orang-orang Rusia tuh pada umumnya dong kayak seperti Agatha bilang tadi, dong tuh kayak cuek-cuek, tapi dong tuh mau kita yang harus apa dong duluan. Kayak privet, kak bila, baru tuh dong kayak baik. Oke, itu tips yang pertama ya, harus belajar bahasa Rusia sebelum datang ke Rusia. Kalau dari saya, kita kalau mau coba sesuatu yang baru tuh jangan ragu-ragu untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Ya, harus apa ya? Tidak pernah kalah ya. Kalau mau itu langsung harus mau, tidak usah mundur. Terus ada tata keramanya juga sih. Ya, jaga etika lah. Jaga etika lah. Tapi kalau di sini lebih baik jangan kayak ikut rame begitu, tidak usah. Ya, saya menarik Agatha ngomong ikut rame. Karena ini kebiasaan kita orang Indo. Iya. Ketika kita ketemu di mana saja, kita akan berkumpul dan berkumpul. Umpamanya datang orang dari Papua atau orang dari Flores kerja di Bali umpamanya. Sampai di sana mereka cari orang Papua, sampai di sana mereka cari orang Flores. Jadi pemikiran itu tetap pemikiran Papua, pemikiran itu tetap pemikiran orang Flores. Tidak dibuka. Demikian juga ketika kalian belajar bahasa. Kalau kalian berdua jalan terus sama-sama, berarti tiap hari pakai bahasa Indonesia dong. Akhirnya tidak berkembang jadinya. Saya kira hal pertama yang harus kalian miliki itu adalah komitmen. Untuk apa? Berjadi pertanyaan ketika saya datang 12 tahun lalu datang ke Rusia itu, satu pertanyaan yang selalu mengganggu saya, dan pertanyaan itu lahir dari diri saya sendiri. Untuk apa saya datang ke sini? Ketika saya bisa menjawab pertanyaan itu, maka saya akan berjuang untuk menjawab pertanyaan itu. Ketika pertanyaan itu tidak ada, kita kan istilahnya itu ikut arus kan. Kalau orang bawa ke sana, kita bawa ke sana. Kalau orang ke situ, kita ke situ. Kita tidak punya komitmen sendiri. Lalu yang kedua itu on time. Iya, benar sekali. Karena on time itu bagi saya itu berkaitan dengan apa yang dinamakan menurut istilah saya PHP, program hidup pribadi. Saya tidak tahu apakah kalian memiliki program hidup pribadi. Dalam arti hari ini saya kegiatan apa, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti kegiatan itu kegiatan yang tetap gitu. Itu tidak tertutup kemungkinan bahwa terjadi perubahan. Tetapi sebagai seorang student, apa tadi tujuan saya datang ke sini untuk apa? Dan saya sampai saat ini punya PHP. Saya bangun jam berapa? Tidur jam berapa? Saya main HP jam berapa? Lepas HP untuk berapa hari? Gitu. Bahkan sampai saat ini sudah 2 tahun saya tidak punya Facebook. Saya tidak punya IG. Dulu saya rajin sekali. Tapi ketika suatu saat saya sadar bahwa bagi saya tidak sesuai dengan tujuan saya, untuk apa saya datang ke sini. Jadi bagi saya menjadi mahasiswa internasional itu berani mengambil suatu keputusan yang bodoh. Ya. Benar. Ya, karena tadi, kok bodoh sekali tidak punya Facebook, bodoh sekali tidak punya itu. Harus mengambil dalam tanda kutip keputusan yang bodoh. Berarti itu sama ketika kayak macam misalnya kayak orang-orang kan pas kita datang kuliah juga kayak dong bilang buat apa kamu pergi kuliah jauh-jauh kalau dalam negeri itu ada jurusan-jurusan ini gitu. Jadi kan pertanyaannya kan untuk apa saya di sini? Kalau seperti Agatha bilang tadi di Indonesia juga ada jurusan itu, untuk apa saya di sini kan? Jadi saya doakan semoga kalian 4 tahun lagi
tidak hanya membawa kertas kecil itu, ijazah ke Indonesia, karena ijazah itu bisa orang bakar, bisa suami kasih robek, bisa orang curi, tetapi ijazah yang dalam kepala itu tidak akan pernah orang curi. Nah, karena itu saya berharap kalian sukses, Ella menjadi orang yang pebisnis sukses, desainer yang handal. Saya tamatan Rusia, saya bisa tunjukkan bahwa saya bisa. Lalu GG bisa tunjukkan tidak percuma saya datang pada musim dingin di Rusia. Ya. Lalu Orpa tunjukkan bahwa Anda pernah ada di sini. Jauh-jauh dari orang tua, jauh-jauh dari tanah air, tapi pulang kan harus pikul sesuatu yang berguna baik untuk diri maupun untuk orang lain. Karena itu selamat belajar, semoga sukses. Amin. Sukses. Orang Rusia bilang udah Cibang. Udah coba. Selamat. Tukar. Yeay.